Durusul Lughah plus plus jilid yang pertama. Belajar bahasa Arab dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan Pasca Iqra Academy. Kali ini kita akan membahas pedoman belajar Durusul Lughah plus plus jilid yang pertama. Buku ini adalah penjelasan dari sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahim rahimahullah dengan judul Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Pelajaran yang ke-16, video yang pertama, wawasan tata bahasa. Topik yang pertama adalah al-aqilu dan ghairul aqilu. Ya, al-aqilu artinya berakal. Ghairul aqilu artinya tidak berakal ya. Berakal bukan berarti punya otak ya. Binatang itu punya otak tetapi dianggapnya tidak berakal. Ya, ini terminologi dalam bahasa Arab. Jadi, kata benda atau isim dibagi menjadi dua ya, berakal dan tidak berakal. Aqilu dan ghairul aqilu. Ya, ini kelompok yang aqilu, yaitu manusia, malaikat, jin, ya, dan makhluk yang tergolong dalam kategori ini. Ya, sebenarnya hanya 3 ini ya. Makhluk lain mungkin namanya lain, tapi sebenarnya seperti syaiton, ya, syaiton itu sebenarnya dari golongan jin dan manusia yang sangat durhaka, itu namanya syaiton, ya. Seperti itu ya, pada dasarnya 3 golongan ini yang disebut aqilu. Kemudian ghairul aqilu, ya ini binatang, pohon, ya, benda mati, ya, rumah, mobil dan lain-lain. Dan kata benda abstrak, yaitu sifatnya ya, misalnya senang, sedih, merah, putih. Kalau merah putih masih kelihatan ya, warna dan lain-lain, seperti itu. Ya, binatang meskipun bisa berpikir, ya, dia digolongkan pada ghairul aqilu. Seperti itu. Dalam bentuk tunggal, ketika isim ini bentuk tunggal, yaitu muannas tunggal, mudzakkar tunggal, tidak ada perbedaan antara kedua kelompok ini, ya. Maksudnya tidak ada perbedaan dalam perlakuannya atau hukum-hukumnya di dalam tata bahasa, ya. Namun dalam bentuk jamak ada sebuah perbedaan penting, ya. Ketika jamak, antara jamak yang berakal, kata benda jamak yang berakal, dan kata benda jamak yang tidak berakal, ada perbedaan yang sangat penting. Isim berakal, al-aqilu, yang jamak, diperlakukan sebagai jamak. Ya, ya sama ya. Bendanya jamak, diperlakukan sebagai jamak. Sedangkan isim yang tidak berakal, ghairul aqilu, yang jamak, diperlakukan sebagai feminin tunggal, muannas tunggal. Ya, jadi dalam tata bahasa, misalnya kata gantinya ya muannas tunggal, ya. Kemudian kata penunjuknya juga menunjuk kepada muannas tunggal. Demikian juga dalam kata kerjanya. Ya, jadi harus diperhatikan. Secara tata bahasa dia dianggap muannas tunggal atau feminin tunggal. Sedangkan dalam kenyataannya dia adalah jamak tidak berakal. Ya, maka harus diwaspadai ketika kita ketemu dengan kata benda yang tergolong dalam jamak tidak berakal. Contoh, ya, kata benda berakal, al-aqilu, hadza waladun, ya, ini seorang anak. Jadi hadza memang menunjuk kepada benda muannas mudzakkar tunggal. Waladun memang seorang anak laki-laki. Hadza waladun, ya. Karena ini waladun tidak ada
sesuatu yang aneh di sini ya. Hadza waladun, ya. Kemudian jamaknya haula'i auladun, ya. Jadi hadza menunjuk satu benda mudzakkar, haula'i menunjuk benda jamak mudzakkar, ya, 3 atau lebih. Auladun, ya. Jadi ini auladun, ini manusia, jadi benda termasuk di dalam golongan benda berakal. Kemudian huwa rajulun, dia seorang laki-laki dewasa, ya. Ini juga kata benda berakal, ya, manusia. Hum rijalun, ya, mereka adalah para laki-laki dewasa, ya. Hum, kata gantinya sinkron, ya. Di sini jamak mudzakkar, hum untuk jamak mudzakkar. Demikian juga huwa di sini, ya, untuk tunggal mudzakkar. Ini bentuknya, ini adalah kata benda, rajulun adalah kata benda tunggal mudzakkar. Dzalika mudarrisun, ya, itu adalah seorang guru laki-laki. Dzalika, ya, itu. Ya, memang ini menunjuk satu benda mudzakkar. Mudarrisun, ini guru laki-laki mudzakkar, ya, sinkron, ya. Ulaika mudarrisuna, ya, mudarrisuna jamak dari mudarrisun, ya. Ulaika juga menunjuk benda mudzakkar jamak, ya, atau campuran. Sama, ya, mudarrisuna bisa jamak bisa campuran. Yang ini yang muannas, ya. Hiya talibatun, ya, dia seorang mahasiswi, ya. Hiya memang menunjuk kepada satu benda, kata ganti untuk satu benda perempuan. Hunna, demikian juga hunna untuk jamaknya. Hunna talibatun, ya. Hunna talibatun. Jadi ini kata ganti untuk mereka perempuan. Talibatun, para mahasiswi. Jadi ini sinkron, ya, antara kata ganti dan kata bendanya. Ya, ini contoh untuk kata benda berakal, ya. Yang lain, ya, tambahannya. Hadza talibun jadidun, ya, ini adalah seorang mahasiswa baru. Hadza, seorang mahasiswa, untuk menunjuk satu kata benda mudzakkar ini. Huwa shaghirun, dia itu kecil, ya. Huwa shaghirun. Perhatikan, ini sesuai semua, ya. Mudzakkar satu, ini juga untuk mudzakkar satu. Kata ganti huwa untuk mudzakkar satu, shaghirun juga untuk mudzakkar satu. Ini kata benda berakal, ya. Haula'i tullabun, ini mereka ini adalah para mahasiswa jududun, ya, yang baru. Ini, ya, ini menunjuk mudzakkar, ya. Tullabun. Jadi sesuai, ya. Mudzakkar jamak, mudzakkar jamak. Hum shigharun, ini juga sesuai, ya. Mereka itu kecil-kecil, ya, atau masih muda. Ya, sekarang contoh untuk kata benda tidak berakal. Kalau tadi kata benda berakal semuanya sinkron, ya, normal, ya. Untuk kata benda yang tidak berakal, ghairul aqilu, ada aturan khusus di sini yang harus kita waspadai. Hadza kalbun, ya. Ini seekor anjing jantan. Hadza kalbun, ya. Ini sinkron, ya. Hadza untuk menunjuk satu benda mudzakkar. Kalbun, anjing jantan. Hadhihi kilabun, ya. Ini adalah anjing-anjing jantan. Ya, ini jamaknya dari kalbun adalah kilabun, ya. Perhatikan kata penunjuk di sini, ya. Kalau yang ditunjuk banyak, normalnya adalah ini adalah haula'i, ya. Haula'i. Tetapi di sini menjadi hadhihi, ya, karena yang ditunjuk adalah jamak tidak berakal. Meskipun ini adalah anjing jantan, ya. Jadi jamak tidak berakal secara tata bahasa
dianggap muannas tunggal, ya. Kata penunjuknya hadhihi, ya, bukan haula'i kilabun, ya, akan salah secara tata bahasa. Jadi diwaspadai untuk kata benda jamak tidak berakal. Contoh kedua, huwa himarun shaghirun. Dia adalah keledai jantan yang kecil, ya. Huwa himarun shaghirun, ya. Hiya hamirun shaghiratun. Perhatikan di sini, hiya hamirun, ya. Himarun, ya, keledai jantan. Hamirun jamaknya dari himarun. Jadi ini keledai-keledai jantan. Perhatikan di sini kata gantinya hiya, kemudian kata sifatnya juga menjadi muannas juga, ya, padahal benda ini adalah jamak mudzakkar. Jadi jamak mudzakkar untuk benda tidak berakal dianggap muannas tunggal, ya, akan berpengaruh di kata gantinya, kata sifatnya, nanti kata penunjuknya juga dianggap muannas tunggal. Ya, seperti itu aturan tata bahasanya. Jadi ini hamirun di sini secara tata bahasa muannas tunggal, secara kenyataan dia adalah mudzakkar jamak, ya. Tapi tidak berakal, ya. Seperti itu. Contoh berikutnya. Hadza baitun jadidun huwa shaghirun, ya. Hadza ini adalah baitun, sebuah rumah, ya. Rumah itu mudzakkar, kata penunjuknya hadza. Jadidun ini kata sifatnya sesuai, ya. Mudzakkar tunggal. Huwa shaghirun, dia kecil, ya. Kata gantinya juga huwa untuk mudzakkar tunggal, ya. Ketika kondisinya tunggal, kata benda tidak berakal, tidak ada sesuatu yang aturan tata bahasa yang khusus, ya. Nah, ketika dia jamak, perhatikan di sini. Hadhihi buyutun jadidatun. Nah, buyutun jamak dari baitun, ya, ini mudzakkar, ini juga mudzakkar jamak, tetapi rumah itu tidak berakal, ya. Maka kata penunjuknya juga harus menunjuk satu benda muannas tunggal, ya, karena buyutun dianggap muannas tunggal. Demikian juga kata sifatnya. Hadhihi buyutun jadidatun, ya, ini harus muannas tunggal juga. Hiya, ini kata gantinya hiya shaghiratun, ya, padahal bendanya adalah rumah yang mudzakkar, ya, tapi rumahnya jamak. Secara tata bahasa dianggap muannas tunggal. Berikutnya, at-tullabu kharaju, ya, at-tullabu kharaju, ya. Para mahasiswa itu kharaju, ya. Kharaja dia satu orang keluar, ya. Kharaju ada tanda jamaknya di sini, ya. Kharaju ini pelakunya, ya. Waw di sini. Ya, kharaju mereka telah keluar. Ya. Jadi ini fiil madhi, ya, lampau. Pelakunya ada di berupa akhiran, ya. Di sini waw, ya. Alif ini adalah alif wiqayah untuk batas saja. Ya. Waw ini yang menunjukkan dia jamak laki-laki. At-tullabu kharaju, ya. Kemudian al-kilabu kharajat, ya. Kharaja untuk satu laki-laki, dia telah keluar. Kharajat untuk satu orang, satu benda perempuan, ya, dia keluar. Ini ta'nis, tanda perempuan. Kharajat. Jadi al-kilabu ini adalah anjing-anjing jantan, ya. Kharajat, ya. Kata kerjanya untuk muannas tunggal, ya. Karena anjing-anjing jantan itu adalah kata benda tidak berakal, ya.
Jadi anjing itu, meskipun anjing itu pintar ya, bisa dilatih, bisa punya otak, tetapi binatang dalam golongan benda tidak berakal. Secara tata bahasa, dia dianggap mu'annas tunggal ketika dia jamak. Ya, harus diwaspadai di sini. Ketika ketemu dengan kata benda tidak berakal ketika jamak, maka secara tata bahasa dia dianggap mu'annas tunggal dalam segala hal. Baik, perhatikan ini adalah kaidah dasar. Ada pengecualian terhadap kaidah ini yang akan kita pelajari nanti. Ya, ada beberapa pengecualian, tetapi kita kaidah dasarnya dulu saja. Contoh aplikasi, ya, di sini contoh aplikasi. Hadza talibun jadidun wa min Belgika. Ini ya adalah seorang mahasiswa baru. Ya, perhatikan semua cocok ya, ini untuk mudzakkar tunggal, mahasiswa mudzakkar tunggal, kata sifatnya juga untuk mudzakkar tunggal. Huwa, demikian juga kata gantinya, dia min Belgika, ya. Belgika ini Belgia, ya, Belgia. Haula'i tullabun jududun, ya. Ini juga jamaknya ya, para mahasiswa baru. Haula'i, ya. Hum min Belgika, ya. Jadi untuk kata benda jamak tidak berakal itu normal ya, tidak ada perlakuan khusus di sini. Ya, semuanya normal secara tata bahasa. Hadza kitabun jadidun. Ya, kitabun ini tidak berakal ya, buku ya. Huwa min Belgika, ya. Dia dari Belgia. Ya, ada buku dari terbitan Belgia. Ya. Kemudian ketika jamaknya, nah di sini terjadi pengkhususan ya. Kutubun ya. Jamak dari kitabun, ini buku-buku, ya, dianggap mu'annas tunggal karena buku itu tidak berakal. Maka kata gantinya adalah hadhihi. Yang kita tahu hadhihi ini untuk mu'annas tunggal. Ya, kalau untuk jamaknya adalah haula'i, ya. Hadhihi jadidatun. Nah, di sini juga untuk mu'annas tunggal nih kata sifatnya. Ya, hiya, nah ini kata gantinya juga hiya. Padahal bendanya banyak nih ya. Hiya sebenarnya untuk satu benda muannas, tetapi di sini meskipun jamak tapi jamak mudzakkar, jamak tidak berakal. Ya, jamak mudzakkar tetapi tidak berakal. Maka kata gantinya juga hiya. Hiya min Belgika, ya. Dia dari Belgia, buku-buku itu, ya. Jadi yang harus kita waspadai adalah ketika jamak tidak berakal. Kemudian pola isim jamak taksir, ya. Ada jamak salim, jamak taksir, ya. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas ini ya. Yang disebut jamak taksir artinya jamak terpisah, ya, terpecah. Karena apa? Seperti ini ya. Mafa'ilu, ya. Kata dasarnya adalah fa'ala, ya. Kemudian dia terpisah, ditambahin alif di sini, bahkan ditambahin mim di sini, ya. Jadi jamaknya jadi terpisah, ya. Kalau yang tersambung biasanya jamak cuma ditambahin una, ya. Fa'iluna, seperti itu ya. Tapi ini polanya adalah mafa'ilu. Ya, kita lihat contohnya ya. Ya, ini ada lebih dari 20 pola jamak taksir ya pada kata benda. Ya, kita sudah menemui beberapa di pelajaran sebelumnya ya. Di sini kita perhatikan pola mafa'ilu ya. Satu, dia tidak berakhiran tanwin ya, mafa'ilu bukan mafa'ilun ya. Mafa'ilu bukan mafa'ilun ya. Perhatikan di sini. Masjidun, ya. Masjidun. Awalan ma di sini biasanya menunjukkan tempat atau waktu,
ya. Misalnya maghribun, ya, waktu matahari terbenam, ya, maghrib. Masjidun, tapi maghrib bisa juga tempat matahari tenggelam, ya. Masjidun, ya, tempat orang sujud, ya. Masjidun. Jamaknya adalah masajidu, ya. Polanya adalah mafa'ilu, ya, bukan masajidun, ya, tetapi masajidu, tidak pakai un. Ya, ini jamak, salah satu pola jamak taksir mafa'ilu. Daftarun, ya, ini buku tulis, ya. Dafatiru, ya, polanya apa? Mafa'ilu, ya. Dafatiru, seperti itu, ya. Buku-buku tulis, ya, tidak pakai un, ya. Dafatiru. Kemudian kata penunjuk untuk benda jamak. Ya, ini sebenarnya kita sudah tunjukkan tadi, ya. Hadza talibun, ya, ini mudzakkar tunggal hadza. Haula'i tullabun, ini mudzakkar jamak. Ini adalah para mahasiswa. Hadhihi talibatun, ya, untuk muannasnya seorang mahasiswi, hadhihi. Haula'i talibatun. Sama, ya, antara muannas dan mudzakkar untuk ini jamaknya, ya. Tadi haula'i tullabun, ya, sama dengan yang muannas haula'i talibatun. Ya, ini kata benda jamak berakal. Dzalika talibun, ya, ini untuk yang jauhnya, ya, itu, ya, itu seorang mahasiswa. Ulaika tullabun, ya, mereka itu adalah para mahasiswa. Perhatikan di sini untuk yang muannasnya, tilka talibatun, ulaika talibatun, ya. Ini jamak muannas salim. Perhatikan sama, ya, ulaika tullabun sama ulaika talibatun. Jadi ulaika untuk muannas dan mudzakkar sama. Kemudian hadza baitun, ya, ini sebuah rumah. Hadhihi buyutun, ya, bukan haula'i buyutun, karena ini jamak tidak berakal, dianggap tunggal, ya. Hadhihi ini untuk muannas tunggal, ya, tetapi dia digunakan untuk mudzakkar, jamak mudzakkar yang tidak berakal, dianggap muannas tunggal secara tata bahasa. Ya, hadhihi sayyaratun, ini sebuah mobil. Sayyaratun muannas tunggal, ya. Hadhihi sayyaratun, ya, ini adalah mobil-mobil. Perhatikan di sini muannas tunggal, muannas jamak juga diperlakukan sebagai muannas tunggal ketika jamak itu tidak berakal, ya. Jadi ketika benda itu tidak berakal, tidak peduli dia muannas maupun mudzakkar, dia dianggap muannas tunggal, ya, diperlakukan seperti muannas tunggal. Demikian, ya. Dzalika baitun, ya, tilka buyutun. Ya, kalau ini jamak mudzakkar, ya, tetapi dia tidak berakal, ya. Tilka dianggap muannas tunggal. Tilka, bukan ulaika. Buyutun, tetapi tilka buyutun. Tilka sayyaratun, ya, sama, ya, ini tilka sayyaratun, ya, satu muannas. Kemudian jamaknya tilka sayyaratun, ya, bukan ulaika sayyaratun, tetapi tilka, karena meskipun dia muannas, ini muannas jamak, dianggap muannas tunggal karena dia jamak tidak berakal, ya. Jadi jamak tidak berakal, baik dia muannas ataupun mudzakkar, dianggap muannas tunggal. Demikian aturannya, ya. Contoh aplikasi, ya. Hadza daftaru Hamidin, ini adalah bukunya, buku tulisnya Hamid,
ya, hadza, ya, mudzakkar tunggal. Hadhihi dafatiru hamidin, ya. Polanya tadi apa? Masajidu, dafatiru, ya. Buku-buku tulisnya Hamid. Kata gantinya apa? Hadhihi, ya. Ini untuk muannas tunggal. Jadi buku tulis itu jamak tidak berakal, dia mudzakkar, dianggap muannas tunggal, ya. Ini adalah buku-bukunya Hamid. Hadza maktabul mudarrisi. Ini adalah mejanya guru itu, ya, al-mudarrisi, ya. Maktabu, meja, ya. Kata benda tidak berakal, mudzakkar, hadza, ya. Makatibu, ya, polanya sama ya, masajidu. Ini pola kata jamaknya dari maktabu menjadi makatibu, ya. Hadhihi makatibul mudarrisi, ya. Ini adalah meja-mejanya guru itu, ya. Kata gantinya apa? Hadhihi, ya. Hadhihi ini untuk tunggal muannas, tunggal perempuan, feminin, ya. Ini jamak tidak berakal, ya. Mau mudzakkar, mau muannas, tetapi dia jamak tidak berakal, dianggap muannas tunggal. Hadhihi. Hadza funduqun ghaliyun. Ya, hadza funduqun ghalin. Ini adalah hotel yang mahal. Ya, hadza funduqun. Ini mudzakkar tunggal. Hadhihi fanadiku ghaliyatun. Perhatikan di sini hotel-hotel, ya, jamak tidak berakal. Kata gantinya hadhihi. Kata penunjuknya hadhihi, ya, ini untuk muannas tunggal. Ghaliyatun juga kata sifatnya, ya, untuk muannas tunggal. Padahal bendanya adalah mudzakkar banyak, ya, tetapi dia tidak berakal, dianggapnya muannas tunggal. Silakan subscribe, yang belum subscribe tekan jempol dan loncengnya. Demikian pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.